Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Pemirsa pencinta Majelis Ta'lim dan salawat Nur Hidayatullah dimanapun Anda berada, semoga kita dalam naungan rahmat, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sepatutnya dan seyogyanya untuk kita perhatikan dan kita jaga akan amanah tersebut. Banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang akan keutamaan daripada anak keturunan. Di antaranya sering kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami istri-istri dan anak keturunan yang mereka itu sebagai penenang jiwa, pelipur lara, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di lain ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan akan sosok daripada anak tersebut sebagai berita gembira. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubasyshiruka bighulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami beritakan kepadamu kabar gembira dengan seorang kelahiran anak laki-laki yang bernama Yahya, yang belum pernah kami berikan nama tersebut terhadap orang-orang sebelumnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan akan proses pertumbuhan daripada anak tersebut. Karena yang namanya anak keturunan, besok dia akan menjadi seorang pemimpin. Suka tidak suka, senang tidak senang, besok akan menjadi daripada pemimpin dalam kehidupannya. Minimal dia memimpin dirinya, memimpin keluarganya. Dikatakan syubbanul yawm rijalul ghad, pemuda hari ini pemimpin hari esok. Maka bagaimana pendidikan, kemudian arahan-arahan harus menjadikan seorang anak tersebut menjadi anak yang bermoral, anak yang memiliki akhlak, anak yang memiliki daripada norma-norma dalam kehidupannya. Sehingga dalam kondisi dini pun Rasulullah SAW memperhatikan, benih yang akan kau berikan kepada kami ini daripada gangguan syaitan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah proses kelahiran ada yang namanya akikah, yaitu suatu paket yang biasanya diadakan dan digelar acara dari mulai tasmiyah, kemudian pengguntingan rambut, tahnik, dan dengan memotong daripada hewan ternak kambing, yang kalau anak perempuan itu 1 ekor kambing dan anak laki-laki 2 ekor kambing, adalah merupakan daripada sebuah sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam membentuk kepribadian si anak tersebut. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita sebagai doa bagi mereka. Rasul mengatakan, hasinu asma'akum fa innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma' abaikum. Perbaiki nama-nama kalian, karena nanti di hari kiamat kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Diajarkan yang demikian adalah untuk menjadikan kita
membentuk karakter pribadi anak-anak yang baik dan soleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diperintahkan kita untuk mendidik daripada anak-anak kita dengan pendidikan yang mengarahkan dia untuk mengenal kepada Rabb-Nya, mengenal kepada Tuhannya, mengenal kepada Rasulnya, mengenal akan kebaikan, akan norma-norma kebaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dikhawatirkan ketika kita membelakangi akan hal-hal yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tidak menganggap apa yang menjadi seharusnya kewajiban kita sebagai orang tua, kita abaikan, kita biarkan begitu saja terhadap pendidikan sang anak. Dan ketahuilah bahwasanya akan seorang anak itu lebih cepat untuk mencontoh dan meniru daripada keluarganya, untuk meniru daripada lingkungannya, untuk meniru daripada teman-temannya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, dalam sebuah pilihan bagi kita untuk memilih daripada kandungan siapa, benih yang akan kita tanam, kita letakkan di kandungan mana. Rasulullah mengatakan, ikhtaru linutafikum fa innal irqa dassas. Fa innal irqa dassas. Pilihlah di mana kalian akan menaruh daripada benih kalian. Karena yang namanya keturunan, gen, pasti akan dekat dengan benihnya, pasti akan dekat dengan siapa yang melahirkannya. Ibaratnya seorang pepatah mengatakan, buah itu tidak akan pernah jauh jatuh dari pohonnya. Maka begitulah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sangat mengkhawatirkan akan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim yang mengatakan bahwasanya Allah memberikan suatu wanti-wanti, sebuah penegasan kepada setiap kita dengan sebuah firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Sesungguhnya ada sebagian, ya tidak semua, artinya ada sebagian daripada istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang kelak akan menjadi musuh-musuh kalian. Fahzaruhum, maka hati-hati terhadap mereka. Maka dari dini berikan pendidikan-pendidikan yang baik. Dari dini berikan daripada arahan-arahan yang baik. Didik mereka dengan pendidikan agama. Kenali mereka dengan Rabb-Nya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali mereka dengan akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Kenali mereka dengan orang-orang saleh yang memperlihatkan daripada kehidupan mereka dengan kehidupan yang baik, yang memberikan contoh keseharian mereka dengan keseharian yang baik. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang menjadi harapan kita, belahan hati ketika tidak ada kehadirannya ditunggu. Ketika dia ada, kita timang dia. Kita tidak kepingin anak yang menjadi harapan kita, belahan jiwa kita, kelak akan melawan kita, kelak akan kurang ajar dengan kita, kelak akan membantah daripada omongan kita. Terlebih di era saat ini, di era digital yang kita sudah saksikan bagaimana pengaruh besar akan HP, akan pergaulan daripada anak-anak sekarang, internet dan lain sebagainya. Maka kita tidak kepingin, karena tidak adanya pendidikan daripada kita dan tidak ada pengenalan kita terhadap akan pendidikan agama, anak-anak kita jauh daripada norma-norma kebaikan, jauh daripada moralitas. Sehingga dalam pendidikan ini Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu agama kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wailun liman amkanahu an yatlubal ilma falam yatlubhu
Celaka orang yang memungkinkan dia untuk mencari, menimba ilmu agama, menuntut daripada ilmu Rasulullah SAW di kampungnya, di dalam kehidupan masyarakatnya, di dekat rumahnya ada madrasah, ada majelis ilmu, ada pesantren. Namun dia tidak tertarik untuk memberikan didikan akan moralitas kepada anak-anak tersebut, kepada amanat yang besar ini. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, celaka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka amanat besar ini kelak akan menjadi saksi dengan apa yang kita perbuat dengan mereka. Kita banyak sudah mendapatkan cerita dan riwayat akan bagaimana sosok anak yang tadinya ketika orang tua ingin melangkahkan kakinya ke pintu surga, tapi karena salah didik daripada orang tua terhadap anaknya kemudian memprotes dan menarik orang tuanya justru ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang tua yang sadar akan tanggung jawab ini untuk masa depan putra-putri kita, karena biar bagaimanapun mereka adalah menjadi putra-putri bangsa ini, dan kita harapkan daripada kontribusi besar mereka dalam mengisi akan kehidupan mereka dengan nilai-nilai yang baik. Baik untuk dirinya, baik untuk masyarakatnya, baik untuk bangsa dan negaranya, baik untuk agamanya. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa sekalian, dengan niat semata-mata untuk menebarkan kebaikan dan kemaslahatan di tengah-tengah umat, maka dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, share, like, serta mengisi kolom komentar, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.